Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau nge-review salah satu palet. Sebenarnya ini paletnya udah lama sih, launchingnya udah kayak sebulan lebih yang lalu. Tapi kali ini aku baru berkesempatan untuk nyobain paletnya, dan kali ini aku mau ngasih reviewnya ke kalian gimana pendapat aku tentang The NYX Focallure X Tasya Farasya ini. Oke, kita langsung aja ke reviewnya. Oke, untuk nama produknya sendiri adalah The NYX Focallure X Tasya Farasya. Jadi Tasya Farasya ini berkolaborasi dengan Focallure buat bikin palet ini. Nah, harganya itu sekitar 450 ribuan, dan itu jujur sih aku sempat pergolakan batin antara kayak beli nggak ya Focallure 450 ribu yang biasanya aku beli 50 ribuan, sekarang aku harus beli 450, worth it nggak ya? Apa aku beli Juvia's Place aja yang jelas-jelas bagus, atau misalnya aku mikir kayak atau beli ABH sekalian. Pokoknya sempet galau, dan sampai akhirnya 1 bulan Tasya Farasya yang menang. Jadi aku kayak sepenasaran itu, karena memang palet ini penuh drama banget. Jadi kayak ada beberapa yang reviewnya negatif banget, tapi ada juga beberapa review yang positif gitu. Terus aku kayaknya memang harus cobain sendiri deh, biar aku punya pendapat dan aku punya review juga. Dan review aku di sini netral, aku bukan temennya Tasya, aku juga bukan pembenci Focallure, dan insya Allah aku bakalan ngasih review senetral mungkin, sejujur mungkin pengalaman aku, pendapat aku tentang si paletnya The NYX ini. Oke, sekarang kita langsung saja. Aku bakalan ngasih swatchnya ke kalian. Cuman biar fair, aku nanti ngasih swatchnya bakalan dalam 2 versi. Jadi versi yang pertama aku liatin adalah versi dimana aku nge-swatchnya pakai jari tangan. Cuman kan biasanya kalau aplikatornya tangan memang dia warnanya jadi jauh lebih keluar, jauh lebih pigmented. Jadi nanti setelah aku nge-swatch pakai tangan, aku mau nunjukin juga ke kalian gimana hasilnya atau warnanya ketika aku nge-swatchnya itu langsung pakai brush gitu. Oke, sekarang kita langsung aja lihat swatchnya. Nah, ini adalah ke-14 warna eyeshadow yang dari The NYX Focallure X Tasya Farasya ketika aku aplikasiinnya pakai jari. Ini hampir semua warna pigmented, dan aku merasa tidak ada tekstur ataupun pigmentasi yang mengecewakan di antara 10 warnanya. Ketika aku apply-nya pakai jari langsung ya, ini warnanya sumpah cakep-cakep semua, pigmented semua. Sekarang aku bakalan kasih lihat ke kalian swatch ketika aku ngaplikasiinnya pakai brush. Oke, dan ini adalah hasil swatch dari ke-14 warna eyeshadow paletnya The NYX Focallure X Tasya Farasya ketika aku ngaplikasiin produknya langsung pakai brush, satu jenis brush yang sama. Jadi aku pakai brush Masami Shuko yang eyelid brush, dan ini warnanya menurutku keluar semua, dan sama sekali nggak ada satupun pigmentasinya atau teksturnya yang mengecewakan. Nah, cuman menurut aku antara yang matte sama yang shimmer itu karena teksturnya beda. Kalau yang matte itu kan dia bener-bener powdery banget, sedangkan yang bershimmer itu agak sedikit creamy. Jadi ketika ngambil produknya yang shimmer agak butuh berkali-kali ketimbang yang warnanya matte. Nah, itu tadi hasil swatch ke-14 warna eyeshadow yang ada di paletnya The NYX ini. Tadi aku udah kasih lihat ke teman-teman semua. Menurut aku semua warnanya pigmentasinya bagus, pigmentasinya keluar banget, nggak ada yang failed ketika aku ngaplikasiinnya pakai jari ataupun pakai brush. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya gimana sama palet Focallure biasa yang harganya murah meriah itu, jujur aku dulu itu nyobain Focallure kayaknya 2 kali doang nyobain eyeshadownya. Jadi aku nggak Focallure itu, maksudnya aku nggak yang Focallure Addict yang setiap dia ngeluarin palet aku harus nyoba enggak. Jadi aku tuh nyobainnya kalau nggak salah yang Focallure yang dulu itu kayak warna-warnanya dupe-nya Huda Beauty. Nanti videonya linknya bakalan aku taruh di description box. Dan menurut aku ketika aku bandingin sama yang The NYX Focallure X Tasya Farasya ini, dia beda sih, jujur beda. Aku bukan temennya Tasya Farasya, aku juga beli produk ini nggak di endorse sama sekali, tapi aku jujur mau bilang beda. Karena kalau misalnya di paletnya The NYX ini hampir semua warna menurut aku nggak ada yang mengecewakan. Semua warnanya bagus-bagus, pigmentasinya bagus-bagus, semuanya blendable dan enak. Tapi kalau di paletnya yang Murce itu yang 50 ribuan yang pernah aku cobain, kayak ada yang bagus banget, terutama warna-warna shimmernya emang bagus-bagus banget. Tapi warna matte-nya enggak. Warna matte-nya tuh ada yang patchy, ada yang kurang enak di blend dan lain sebagainya. Cuma menurut aku semua warna yang ada di palet The NYX ini sih nggak ada yang failed ya. Itu sih menurut aku ya. Kalau di palet yang murahnya itu yang 50 ribuan yang Murce itu ada beberapa warna yang mengecewakan sih menurut aku, meskipun nggak semua gitu. Terus ada warna glitternya yang ketika aku aplikasiin pakai jari, wow mantap banget. Tapi ketika aku aplikasiin pakai brush itu dia nggak keluar sama sekali. Sedangkan yang si The NYX tadi ini ketika aku aplikasiin pakai jari ataupun brush itu semua warnanya keluar gitu. Terus juga aku mau ngasih tunjuk ke teman-teman. Jadi di paletnya ini ketika aku ngambil produknya itu kayak
butiran-butirannya agak bertebaran, tapi nggak banyak sih menurutku, dan menurut aku itu adalah suatu hal yang wajar. Ini tuh teksturnya powder loh, jadi wajar sih menurutku kalau misalnya ada butiran-butirannya ketika kita ngambil, apalagi ngambilnya pakai brush ya. Karena palet Anastasia Beverly Hills sekalipun yang mahal juga, itu kalau kita ambil produknya pakai brush itu bakalan kayak gitu juga. Jadi bakalan kayak ada butir-butirannya juga, dan menurut aku itu adalah suatu yang wajar banget. Cuman yang harus digarisbawahi di sini, ketika aku ngaplikasiin si warna eyeshadownya itu ke mata, itu justru nggak ada fallout yang bertebaran gitu loh. Jadi pas aku ngambil produknya di paletnya kayak ada butiran-butiran yang bertebaran. Nah, ketika aku ngaplikasiin di kelopak mata, itu nggak ada sama sekali falloutnya yang bertebaran kemana-mana yang sampai mukaku jadi kotor. Nanti aku bakalan kasih lihat ke kalian ketika aku ngaplikasiin si produknya di mata aku, itu kayak hampir nggak ada falloutnya sama sekali. Dan ketika di blend juga dia gampang banget di blendnya, aku sama sekali nggak ngerasa kesulitan ngeblendnya. Ketika aku ngaplikasiin warna shimmernya pakai brush juga aku nggak kesulitan sama sekali ngeluarin warnanya. Dia udah langsung kayak keluar warnanya langsung keren parah, dan aku sih cukup suka ya. Nah, setelah ngebahas 14 warna eyeshadow tadi, kali ini sekarang aku bakalan ngebahas buat yang produk complexion yang ada di dalam palet ini. Jadi ada 2 warna blush on, terus ada 2 warna highlighter, sama ada 2 warna buat nge-bronze dan nge-contour wajah. Sekarang kita bakalan bahas dulu tentang yang buat blush on-nya ya. Jadi awal kali aku ngeliat si palet ini, aku ngeliat warna blushnya kayak kok yang satu warnanya coral banget, terus yang satu tuh warnanya pink banget, terus pinknya pucat banget, apa emang kepake gitu warna kayak gini. Aku awalnya beranggapan seperti itu, tapi ketika aku mau ngaplikasiin ke wajah, aku ngeliat kayak aku kan adalah orang bukan blush on person yang suka banget pakai blush on yang kelihatan blush on-nya, karena aku itu lebih suka pakai blush on yang warnanya semu tapi nggak warna pink gini juga gitu kan. Nah, akhirnya aku ngide buat nyampur kedua warna ini. Jadi warna yang fave, yang warnanya coral banget ini, aku campur sama warna flashy yang warnanya pink pucat ini. Ketika aku campur, ternyata warnanya kayak gini. Warnanya cakep banget. Ini adalah warna coral, soft coral yang aku suka banget, yang gak terlalu kelihatan blush on-an banget. Dan ternyata mungkin Tasya Farasya nyiptain 2 warna blush on ini tuh supaya kita bisa bikin warna blush on yang kita pengen gitu. Kalau misalnya kamu suka yang warnanya coral banget, kamu bisa pakein warna fave-nya lebih banyak ketimbang warna yang flashy. Atau sebaliknya, kalau misalnya kamu kayak aku yang gak terlalu suka kelihatan banget warna blush on-nya, kalian bisa cobain aplikasiin flashy-nya lebih banyak, terus kayak ambil sedikit warna fave-nya. Nanti hasilnya kurang lebih kayak gini, kayak yang aku pakai. Dia nggak terlalu yang orange banget, tapi juga nggak yang warna pink banget. Jadi kalian bisa bikin warna blush on yang kalian pengen atau yang kalian suka gitu loh, pakai 2 warna ini gitu. Jadi kan ada beberapa beauty vlogger yang bilang kayak warna flashy-nya nggak bakal kepake. Menurut aku sih nggak, justru kedua warna ini bakalan terus-terusan kita pakai, karena kita bakalan nge-mix and match 2 warna ini buat dijadiin blush on gitu. Terus begitupun dengan warna highlighternya ya. Ini yang warna pink itu tonnya highlighternya memang warna pink. Terus kalau yang sun ini memang warna highlighternya tuh tonnya warna kuning. Jadi tergantung ton kulit kalian masing-masing. Kalau yang warna agak kepink-pinkan cocok pakai yang warna pink ini. Buat yang tonnya kuning bisa pakai yang warna sun ini. Aku sendiri tadi ngaplikasiin yang warna sun. Nah, begitu juga dengan yang coffee and cream. Aku tadi ngekontur muka aku tuh kayak bener-bener nyampurin 2 warna ini. Yang satu itu coklat banget, agak sedikit kemerahan dan agak sedikit lebih gelap ketimbang yang warna cream. Yang creamnya ini warnanya agak coklat muda dan agak sedikit cool tone sih menurut aku. Nah, buat ngekontur wajah sih aku lebih cocok dan lebih suka ketika warnanya lebih cool tone. Jadi aku tadi pakai warna cream ini, cuman sedikit aku tambahin warna coffee ini biar agak sedikit lebih gelap. Jadi menurut aku ini dia nyiptain 6 warna buat face-nya, buat complexion-nya seperti ini tuh menurut aku biar kita bisa mix and match dengan kondisi warna kulit masing-masing. Dari mulai blush on-nya, highlighter-nya, sama ininya. Menurut aku itu brilian sih idenya gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat dari sudut pandang masing-masing warnanya sih emang kayak ngapain nih si Tasya nyiptain warna fave yang coral banget kayak gini, ngapain ya dia nyiptain warna flashy yang pinknya pucat kayak begini. Memang pasti kita akan berpikir ngapain ya Tasya Farasya nyiptain warna yang nggak umum, yang kok kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya kita nyampurin keduanya, kita mix and match kedua warna, itu bakalan jadi paduan warna yang cantik banget gitu. Nah, untuk warna highlighternya sendiri, menurutku highlighternya ini bukan tipe-tipe highlighter yang ketika kamu ngaplikasiin tuh warnanya langsung jedar, langsung heboh gitu, enggak. Tapi dia soft banget, jadi kayak ya bisa bikin glowing ala-ala gitu. Jadi kayak
nggak yang kasar banget gitu, enggak, dia bener-bener soft banget highlighternya. Kalian bisa lihat sendiri ketika diaplikasiin di muka aku, dia kelihatan soft banget. Nah, buat warna konturnya sendiri sih menurutku gampang di blend. Aku tadi udah coba ngaplikasiin di hidung sama di pipi, dan aku nggak ada sama sekali menemukan kesulitan ketika ngeblend si kontur powdernya. Oh iya, aku lupa bahas tentang packagingnya. Jadi packaging si The Knits Focalure Ecstasia Farasia ini jadi dikemas dalam dus karton kayak gini, warnanya silver aluminium ala-ala yang mewah banget sih menurutku. Kalau dibandingin sama paletnya Focalure yang harga 50 ribuan sih beda banget, meskipun ya sama-sama base-nya kayak karton gitu, tapi ini jauh lebih kokoh, jauh lebih tebel, dan juga ada kacanya lumayan gede juga. Ini ketimbang, ini jauh lebih niat ya ketimbang packagingnya Focalure yang murah-murah gitu. Nah, kalau misalnya ditanya, Kak, itu paletnya Tasya Farasia yang The Knits itu worth it apa enggak? Kalau misalnya aku sendiri sih, kalau misalnya menurut aku ya, kalau kalian punya budgetnya dan pengen punya palet bagus, cobain aja si The Knits ini. Karena kalau aku sih cukup suka. Aku tidak menemukan kekecewaan sih di dalam palet ini gitu. Jadi kalau menurutku 4,5 dapet ini ya lumayan lah. Karena kalau beli Juvia sekalipun dia harganya sekitar 400.000-500.000, itu cuman dapat eyeshadow doang. Jadi aku nggak dapat blush on, nggak dapat highlighter, nggak dapat contour. Tapi kalau ini tuh aku udah dapat eyeshadow sekaligus complexionnya sekalian gitu. Jadi menurutku ya dengan harga segitu dan kualitas yang seperti itu sih menurutku worth it. Cuman semua balik lagi ke selera masing-masing sih ya. Tapi kalau aku sih suka karena aku tidak menemukan kekecewaan di dalam palet ini. Oke, kira-kira segitu dulu review aku tentang palet The Knits Focalure Ecstasia Farasia ini. Semoga bermanfaat. Ini reviewnya sejujur-jujurnya. Aku netral, aku bukan temennya Tasya, dan aku juga bukan pecinta Focalure, dan aku juga bukan mihak siapa. Aku ini berdasarkan pengalaman dan seleraku. Ya, segitu dulu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Thank you so much for watching. Keep spreading love every time and everywhere. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.